Sebagian ulama ahli takwil. Ahli takwil niku ya takwil. Kaya umpamane dalu niku kok wonten dua Kiai Aziz Anwar, Aziz Mansur, Aziz Masyhuri. Ini insyaallah maknanya 99 ke depan dan ke belakang Lirboyo dan seluruh jajarannya ini fi izzid dunya wal akhirah. Maksud itu takwil itu perlu. Jadi ditakwil kejadian. Saya kok ngimpi yo kucing nabrak ember iki takwile apa? Kucing sikile papat, ember bunder 4-0. Nah, itu takwil. Jadi takwil itu dulu setiap raja niku punya niku ahli napa? Takwil yang mentakwilkan kejadian. Jadi nalika Firaun itu zaman kecil mbopong-bopong Nabi Musa zaman bayi dibuang oleh ibunya ditemu Firaun kok narik jenggotnya Firaun. Wah, ahli takwile kondo iki bocah sok ben bahaya ini. Itu ahli takwil. Jadi melihat kejadian seperti itu wis iso nakwilno. Iku ilmune sinten? Ilmune Nabi Yusuf alaihi salam. Sing di dalam Al-Qur'an dinyatakan Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Iki ilmune sinten? Nabi Yusuf. Kita nakwil misalnya. Oh, inul niku kok geger. Kenapa wong kok geger inul? Ternyata bokongnya mahal. Sekali joget iku 300 juta iku bokongnya inul. Sopo? Bokongnya rego 300 juta iku sopo? Inul, Masya Allah. Lalu apa takwilnya kira-kira? Oh, jangan-jangan tidak lama lagi kita akan memasuki satu zaman di mana sedoyo urusan bokong ini bakal larang. Ternyata betul. Nah, itu ilmu takwil. Kita semua yang berbau bokong itu mahal semua. Sampai ndelehno bokong anak no kursi SD larang, kursi SMP larang. Bokong anak mau dokokno nang nggone apa? Perguruan tinggi mahal. Lho. Bokong mbok lungguh nang kursi DPR mahal. Jadi bokong iku larang kabeh bi barokati Inul radhiyallahu anha. Iki nek banyu putih tok Semarang kathah biasane. Semarang niku kota atles gitu. Jadi ora udan ya banjir. Niku banyu ngeten tok niku kuwat Semarang. Lah, nek ana kawin kemudian lahir anak iku campur. Ada satu cerita yang menggambarkan nek kawin niku hasil campur. Ono ratu kecantikan. Woi. Iki ora karuan. Jenenge ratu kecantikan gitu. Mriki niki putih kok ngombe kopi niku ketok ireng lewat. Ajeng kula contone enggak ana kopi ini dadi gak iso. Niki mboten nyindir tapi kenyataan. Bahasa juga begitu. Bahasa niku bisa nun sewu. Di sini ucapannya bermakna ini, di sana ucapannya bermakna itu. Beda. Jangan ke jauh-jauh. Agek Jawa mbek Sunda mawon bahasa niku sudah beda. Ucapannya sama, maknanya sama, tekanannya sama, kalimatnya sama, tulisannya sama, maknanya beda. Ini budaya. Ada cerita wong Jawa itu kerja di mana? Sunda. Setengah tahun teng Sunda niku mboten entuk kerjaan. Ana sing nawani, sampean purun dah dadi napa? Kenek truk. Wis gak apa-apa, sing penting halal. Halalan thayyiban itu yang saya ingin. Ngoten ya wis kerja jadi kenek truk. Hari pertama kerja niku kirim barang di daerah yang nanjak, sopire wong Sunda, keneke wong Jawa. Dilalah truk itu mogok. Sopir ngidak rem, kalih gembor. Cokot ganjel. Cokot orang Sunda bilang makan. Apa? Ambil. Wong Jawa cokot. Jangan. Niku kalih nyekel ganjel niku ya Allah, abote golek rezeki halal, ganjel-ganjel kon nyokot. Masya Allah. Wis sopire gembor, atos. Karepe sopire wong Sunda, atos wis. Atos, kenake wong Jawa. Nggih atos wong ganjel lho. Ana roti nggih empuk. Hadirin yang dirahmati Allah,
melangkah kepada acara selanjutnya, yakni acara inti, yakni Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh panjenenganipun Al Habib Umar Al Butohar dari Semarang. Dumateng panjenenganipun Al Habib Umar Al Butohar wekdal saha panginan kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin summa ila jami'il ulama wal awliya wa syuhada'i was salihin wa nahussu bihadi sayyidina wa barakatina sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا الحبيب عبد الله بعلوي وجميع أولياء تسعة وأولياء الله تعالى أهل هذه البلدة ومشايخهم وأهل سلسلتهم والمنتسبين إليهم ثم إلى أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة خصوصا لأصحاب الحال Simbah Kiai Abdul Karim, Simbah Kiai Marzuki Dahlan, Simbah Kiai Mahrus وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ilahil Ma'bud Wassalatu wassalamu ala sirri ainil wujud wa aslin nuri kulli mawjud Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mahmud wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syaqiyyin wa mas'ud amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para masyayikh yang saya hormati, wabil khusus Janabil Karim Kiai Ahmad Idris Marzuki, Kiai Anwar Mansur, Kiai Aziz Mansur, Kiai Imam Yahya dan Kiai Aziz Masyuri serta semuanya yang saya hormati, jajaran Musbida Kabupaten atau Kota Madia Kediri, wabil khusus Bapak Wali Kota Madia yang baru saja meninggalkan kita semuanya, para orang tua wali santri, para hadirin wal hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, monggo sesarengan dalu menika kula lan panjenengan sedaya sami ngunjukaken raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Malam hari ini atas perkenan, rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita saged sareng-sareng menghadiri haflah dan haul para masyayikh Lirboyo, sekaligus napa niki peringatan napa-napa yang ke-99 hadirnya Pondok Pesantren Lirboyo. Niki 99 niki angka keramat. 9 niku angka yang paling istimewa. 9 niku mbok apa-apakno ketemune nggih 9 melih. 9 kali 2 27, loro mbek 7 9. 9 kali apa? 4 36, telu mbek 6 9. 9 kali 5 45, papat mbek 5 9. Wis pokoke 9 kabeh. Dilalah wali juga wali 9. Dilalah Ji Samsu iku bintange ya 9 dilalah. Jadi golongan ahli hisab niki. Kados kula niki lak golongan ahli hisab, lah sing ora ngerokok Mbah Idris niku mungkin ahli ru'yah niku. Ana wong sing ahli hisab, ana sing ahli napa? Ru'yah. Jadi ngerokok niku pripun? Ngerokok itu besar manfaatnya.
Termasuk nek kepengen roh fadhailu rokok. Jadi jangan sampai rokok itu diharamkan kok kurang kerjaan. Nah, saya tanya kepada seorang dokter, apa alasannya? Untung Pak Wali sudah kondur. Pak Wali itu seorang dokter. Saya tanya, apa alasannya kok rokok itu diharamkan? Dia bilang, orang yang merokok ini bahayanya dengan yang tidak merokok itu lebih banyak dan lebih besar yang tidak merokok. Nah, saya bilang, lah kalau begitu solusinya bukan mengharamkan yang merokok, yang tidak merokok suruh ngerokok. Itu solusi yang paling tepat biar nggak terlalu bahaya. Gitu ya. Menurut penelitian lembaga riset di Amerika, seorang perokok yang sehari menghabiskan 4 pak itu mempunyai 3 kelebihan sing ora diduweni karo sing ora doyan rokok. 1, insya Allah rumahnya nggak kemasukan maling. 2, insya Allah nek lewat ora dijeguki asu. 3, insya Allah nggak punya rambut putih. Ini keistimewaannya orang yang merokok sehari sampai 4-5 pak. Tapi kalau saya paling 1 pak belum masuk itu Bang ya. Lah kenapa omahe gak dijeguki maling mergo watuk terus? Lah kenapa kok nek lewat ora dijeguki asu mergo awake gring. Asu ora nepsu jare ngoten ya. Yang ketiga, kenapa kok orang di rambut putih, urung tekan putih wis mati gitu. Iki kamakila ngoten niku wae. 9 niki punya angka, napa punya makna yang istimewa. Mbok wolak-walik ketemune dilalah napa? 9. Wali yo wali 9, bintang yo bintang apa? 9. Lah kalau malam hari ini kita mengatakan khol masyayih dengan hitungan angka sing istimewa, mergo iku ana maknane. Iya. 999 niku ana maknane. Itu Asmaul Husna niku dilalah juga 90 napa? 9. Dengan hitungan yang istimewa itu kita malam hari ini juga memperingati orang-orang yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek sampean kok do kepengin roh keistimewaan apa yang diberikan kepada para masyayikh dan kepada orang-orang yang ahli agama, cukup dengan kita menyimak apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu hadisnya beliau bersabda kurang lebih demikian. Innallaha a'tad dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Allah memberikan dunia pangkat kekuasaan dari DPR, dari camat, dari danrem, you know, Pak Danrem. Jadi macam-macam itu kepada siapa saja, baik orang yang dicintainya maupun yang tidak dicintainya. Iku diwai kabeh. Walakin la ya'ti din illa liman ahabbah. Tapi nek urusan agama itu hanya akan diberikan oleh Allah kepada orang yang dicintainya tok. Nek gak sing dicintai Gusti Allah gak bakal diwai urusan apa? Agama. Nah, dari titik ini kita bisa melihat betapa orang-orang yang memegang agama ini diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dereng nek kita delok melih. Dari sisi tugas yang diberikan Allah datang para masyayikh, kados Simbah Abdul Karim yang sejak beliau mendirikan sampai sekarang menjadi sekian ribu ini, masya Allah menyebar di seluruh Indonesia. Alumni dari pondok pesantren di Boyo niku sing menyebar di seluruh Indonesia. Sing iku kok umpama dikatakan pondok pesantren niku sarang bom, yakin kula wong sing paling serik pertama kali. Tak culek koyo matane iku. Justru dari pondok pesantren ngeten niki sing lahir orang-orang yang anti teroris, orang-orang yang mengembangkan ajarannya Kanjeng Nabi sing Kanjeng Nabi dawuh napa? Afsus salam wa atimut ta'am wasilul arham wa qumu wan nasu niyam tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Orang-orang yang menyebarkan kedamaian baik dengan ucapan maupun tindakannya, yang menyambungkan silaturahmi sing ado-ado niku dadi cedhak.
Wa'at imut to'am sing duwe kelebihan makanan dibagi kepada sesama, duwe kelebihan ilmu dibagi kepada sesama. Lu sampean telok pondok niku enggak ada pondok yang komersil, mbok nek pondok dahar. Soalnya istilah sekarang niku pondok niku juga sudah macam-macam. Jadi istilah sekarang enggak bisa digojai. Pondok pesantren harus dilihat pesantren yang mana. Pondok niku sakniki ana pondok dahar, ana pondok bakso. Ana pondok pesantren, nggih. Syekh juga begitu, ana syekh tenan, ana syekh-syekhan, dhewe-dhewe saiki. Ana wong nganggo jubah kalungan tasbih, syekh. Mbok syekh kono apa syekh kene ora ngerti pokoke syekh. Pakaiane syekh kelakuan syaitan yo syekh. Jadi repot zaman sekarang ini, patokan yang pasti itu enggak ada. Ustadz yang ngoten, dulu ustadz itu orang yang mulang, ya. Alif ba ta sangat sampai jadi apa kisah maca Quran genah iku ustaz. Orang mulang kitab carane wudu begini, bacaannya begini, salatnya begini, iku ustaz. Sekarang enggak, ustaz ini maknanya sudah rancau. Nek gone koran sing pojok-pojok niku cok disebut iklan. Menerima pasang susuk. Gendam istri lari, suami lari. Hubungi Ustadz Solikin. Alah. Lah wong ustaz kok gendam. Jadi istilah begini ini sudah kacau semua. Maka pondok yang mana yang dituding dan dilihat sebagai sarangnya napa? Teroris. Kalau ngangge kelambi putih ngeten iki nun sewu nek biyen saya cukup bangga karena tasyabbuh. Ngimbo-ngimbo niru-niru wong saleh. Nek niru-niru wong saleh niku ben kecipratan dadi napa? Saleh. Nek sakniki gak pati bangga saya pakai baju begini. Ya memang duwene iki wis tak nggo iki ngono ae. Mergo napa belum lama saya lihat di televisi terdakwa kasus korupsi iku disidang klambine ngene kok dul. Klambine ngene kopiahan putih sisan, ya Allah lho iki bedane santri mbek koruptor apa? Masya Allah. Ini perkembangan. Jadi memang macam-macam. Dilalah TV-ne yo macam-macam, ana Manohara barang niku. Manoke gawe huru-hara. Nah, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pondok pesantren yang mana? Nek pondok pesantren yang mengembangkan apa yang disebut buroke Kanjeng Nabi. Shallallahu alaihi Nabi. Ngombene siji tok niku. Iki nek banyu putih tok Semarang kathah biasane. Semarang niku kota atles gitu. Jadi ora udan ya banjir. Niku banyu ngeten tok niku kathah teng Semarang. Kula kondo wau napa? Pondok pesantren yang mengembangkan buruknya Kanjeng Nabi. Kita baru saja sama-sama memperingati Isra wal Mi'raj. Di dalam cerita Isra wal Mi'raj itu kita mendengar menyimak bahwa Kanjeng Nabi di dalam perjalanan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, Allah memberikan kendaraan sing jenenge buruk. Buruk iki mau Allah langsung menciptakan apa yang namanya buruk untuk titian Kanjeng Nabi. Tidak ada bapaknya buruk, tidak ada mbokne buruk, ya ora ana mbok anakan buruk. Sampeyan pernah krungu ana turunan buruk? Enggak ada. Kok upama ana saya enggak naik mobil Panther, aku seneng buruk. Jadi pengajian tok diri tekan. Tidak ada bapaknya buruk, tidak ada ibunya buruk, sing ono anakan buruknya enggak ada, yang ada ya buruk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk titian Kanjeng Nabi. Mila saged dikandakno buruk itu makhluk tapi mempunyai sifat lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sebagian ulama ahli takwil. Ahli takwil niku ya takwil. Kayak umpamane dalu niku kok wonten dua Kiai Aziz
Aziz Anwar, Aziz Mansur, Aziz Masyhuri. Ini insya Allah maknanya 99 ke depan dan ke belakang, Lirboyo dan seluruh jajarannya ini fi izzid dunya wal akhirah. Maksud itu takwil itu perlu. Jadi ditakwil kejadian. Saya kok ngimpi yo kucing nabrak ember, iki takwile apa? Kucing sikile papat, ember bunder 4-0. Nah, itu takwil. Jadi takwil itu dulu setiap raja niku punya niku ahli napa? Takwil yang mentakwilkan kejadian. Jadi nalika Firaun itu zaman kecil mbopong-bopong Nabi Musa, zaman bayi dibuang oleh ibunya, ditemu Firaun kok narik jenggotnya Firaun. Wah, ahli takwile kondo iki bocah sok ben bahaya ini, itu ahli takwil. Jadi melihat kejadian seperti itu wis iso nakwilno. Iku ilmune sinten? Ilmune Nabi Yusuf alaihi salam. Sing di dalam Al-Qur'an dinyatakan Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Iki ilmune sinten? Nabi Yusuf. Kita nakwil misalnya. Inul itu kok geger. Kenapa wong kok geger inul? Ternyata bokongnya mahal. Sekali joget itu 300 juta itu bokongnya inul. Sopo? Bokongnya rego 300 juta itu sopo? Inul, Masya Allah. Lalu apa takwilnya kira-kira? Oh, jangan-jangan tidak lama lagi kita akan memasuki satu zaman di mana sedoyo urusan bokong ini bakal larang. Ternyata betul. Nah, itu ilmu takwil. Kita semua yang berbau bokong itu mahal semua. Sampai ndelehno bokong anak no kursi SD larang, kursi SMP larang. Bokong anak mau dokokno nang nggone apa? Perguruan tinggi mahal. Lho, bokong mbok lungguh nang kursi DPR mahal. Jadi bokong itu larang kabeh bi barokati Inul radhiyallahu anha. Niku ilmu napa? Ilmu takwil. Zaman geger-geger nomor, orang banyak sowan kiai minta nomor. Kiai kok ngai nomor, kiai itu maringi nomor. Kita nggak percaya mosok ono kiai kok maringi nomor, itu sudah mungkin. Ya. Ternyata bukan kiainya yang maringi nomor, kiainya berucap sesuatu, ikune sing ahli takwil. Nah, wong njaluk nomor teng kiai diusir. Kiai kok jaluki nomor? Pergi, lunga. Matur nuwun kiai. Lunga iki 309. Nah, iki sing rusak. Jadi gak ono kiai rusak sing nakwil-nakwilno iki mau. Lah, buruk ini ditakwil oleh sebagian ulama ahli takwil sebagai nopo? Buruk niki adalah ajaran Islam. Buruk ini ajaran Islam. Loh, kenapa kok orang di bapak, orang di mbok, orang di anak, lam yalid walam yulad? Ini juga ada artinya. Artinya nopo? Buruk ini tidak punya bapak, tidak punya ibu, langsung diciptakan Allah. Berarti ajaran Islam itu ya langsung diciptakan Allah, bukan dengan campuran pikiran manungso, tidak dengan campuran hawa nafsu, tidak dengan campuran macam-macam, bukan. Wahyu saking Allah Subhanahu wa taala. Kalau di situ ada perkawinan antara bapak dan ibu, kemudian lahir anak, lo kawin lahir anak itu campuran. Makanya anak itu pasti punya sedikit sifat bapak, sedikit sifat ibu, di samping sifat asli. Kita sering nggak boleh pergaulan masyarakat kita dengar, wah nek iku ayune kaya ibune, tapi cetil kaya pakane. Ada campuran. Nek sing siji iku gagahe kaya bapakne tapi cerewet kaya mbokne, itu ada. Ini campuran. Kalau hasil perkawinan Islam itu, ya kenapa ini perlu? Perlu karena zaman sekarang yang akan merusak buruk dari berbagai sisi itu banyak. Orang yang mengatakan bahwa Islam ini tidak semuanya wahyu, ono campuran budaya Arab, ono campuran pikiran-pikiran filosof, ono apa meneh, aliran liberal, aliran macam-macam yang akan merusak eksistensi buruk gitu. Nah, nek ono kawin kemudian lahir anak iku campur. Ada satu cerita yang menggambarkan nek kawin iku hasil campur. Ono ratu kecantikan. Woi. Iki ora karuan. Jenenge ratu kecantikan gitu. Mriki niki putih kok ngombe kopi niku ketok ireng lewat. Ajeng kula contone gak ana kopi ini dadi gak iso.
Niki mboten nyindir tapi kenyataan. Ratu kecantikan niku mau yang cantik seperti itu tapi nun sewu goblok. Ayu tapi bodoh. Mendatangi orang pinter, ono jenenge wong Einstein itu orang yang jenius. Einstein ini orang jenius tapi rupanya elek. Ya mending elek tapi pinter, sing kene ayu tapi bodoh. Ate mau wis goblok, elek, kere sisan. Buak laut gitu. Datang kepada Einstein, si ratu kecantikan ini bilang, "Einstein, yuk kamu kawin sama saya yuk." Loh, sampean kok moro-moro ngejak saya kawin itu pertimbangannya apa? Loh, sampean itu gimana Einstein? Saya ini cantik, sampean pinter. Kalau kita kawin, kita akan punya anak. Anak itu adalah campuran dari kita. Cantiknya, bagusnya kayak saya, pinternya kayak kau. Sing dijak omong niku dudu sampeyan, nek sampeyan yo langsung ngono. Sing dijak omong Einstein wong pinter. Dia berpikir dan bertanya, "Lah yo nek ngono. Lah kok nek lahir iki eleke kaya aku, gobloke kaya kowe." Sing iso jamin campuran udekane pas iku sapa? Yang diharapkan ya lahirnya bagusnya kayak kau, cantiknya kayak kau, pinternya kayak saya. Lah nek kuwale, udekane keliru. Gitu. Eleke kaya aku, gobloke kaya kowe. Wah, nyesek-nyeseki jagat gitu. Ya, ini menggambarkan bahwa perkawinan adalah hasil napa? Campur. Nek buruk niku ada karena lahir dari bapak dan ibu, maka buruk ditafsir, ditakwil sebagai ajaran Islam, maka buruk niki campur dari pikiran manusia, hawa nafsu. Enggak. Murni Allah menciptakan buruk, murni Allah memberikan ajaran Islam ini wahyu min hadratih. Jadi, nek ono pikiran-pikiran sing model-model keliru. Kanjeng Nabi mawon itu hanya bertugas wa ma'ala rasuli illal balagh. Tugas seorang nabi ki mau menyampaikan. Bila nek ana wong yang menyampaikan disebut mubaligh. Nek wedok mubalighah. Nek wedok mek ngaji mek joget-joget mubalighot. Mergo sakniki wonten. Nah, itu juga bagian dari harus ditegur. Aja wong wedok menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, mengajak orang numpak buruke Kanjeng Nabi kok mek joget-joget. Ora mubalighot, mubalighot. Apa bedane mek manuhara? Kandak nambah surip malah digendong kemana-mana. Niki. Lah kok buruk niku tidak mempunyai anak? Nek buruk ini ditafsir sebagai ajaran Islam, dia tidak punya bapak, tidak punya ibu, berarti ajaran Islam itu murni wahyu dari Allah. Dan karena wahyu, maka bisa berlaku di mana-mana. Nek iku isine campuran budaya, campuran pikiran manusia. Sejauh mana pikiran manusia niku saged menjangkau? Di sini berlaku, di sana gak payu. Nggih. Di sini bisa budayanya begini, di sana budayanya begitu. Budaya niku bisa berbeda-beda. Contoh, wong Jawa hormat dateng ratune, itu bukan berdiri tapi ndeprok. Beda dengan orang Eropa, kalau hormat sesuatu dia berdiri menyambut orang yang dihormati. Karena itu pernah terjadi pada masa menjelang kemerdekaan, perundingan antara Raja Jawa niki dengan pemerintah penjajah. Ketika Raja Jawa ini datang, wakil-wakil penjajah niki berdiri semuanya seolah-olah mau menghormat Raja Jawa. Raja ini kondo, lho kowe kok ngedek berarti nantang, balik gak sida rundingan. Ini budaya. Di sini begitu, di sana begitu. Bahasa juga begitu. Bahasa niku bisa nun sewu. Di sini ucapannya bermakna ini, di sana ucapannya bermakna itu. Beda. Jangan ke jauh-jauh. Agak Jawa mbek Sunda mawon bahasa niku sudah beda. Ucapannya sama, maknanya sama, tekanannya sama, kalimatnya sama, tulisannya sama, maknanya beda. Ini budaya. Ada cerita wong Jawa itu kerja di mana? Sunda.
setengah tahun teng Sunda niku mboten entuk kerjaan. Ana sing nawani, sampean purun tah dadi napa? Kenek truk. Wis gak apa-apa sing penting halal. Halalan thayyiban itu yang saya ingin. Ngoten ya wis kerja jadi kenek truk. Hari pertama kerja niku kirim barang di daerah yang nanjak, sopire wong Sunda, keneke wong Jawa. Dilalah truk itu mogok. Sopir ngidak rem, kalih gembor. Cokot ganjel. Cokot orang Sunda bilang makan. Apa? Ambil. Wong Jawa cokot. Jangan. Niku kalih nyekel ganjel niku ya Allah, abote golek rezeki halal, ganjel-ganjel kon nyokot. Masya Allah. Wis sopire gembor, atos. Karepe sopire wong Sunda, atos wis. Atos. Kenake wong Jawa, nggih atos wong ganjel lho. Ana roti nggih empuk. Ucapannya sama, pronunciation sama, muatan sama, makna beda. Ini budaya. Lah, apa yang ada di dalam ajaran Islam niki wahyu, maka di sini berlaku, di sana berlaku, dimanapun juga berlaku. Lah, sekarang sing mbok ilmoni para santri itu adalah wahyu. Ilmu yang menyangkut buroke Kanjeng Nabi. Maka tidak hanya akan berlaku nok gone Jawa Tengah, nok gone Jawa Timur, sampean kemana saja ilmumu itu akan bisa bermanfaat. Dan nalika sampean di sini dinyatakan lulus, ono haflah merayakan kelulusanmu, bukan itu lampu merah berarti sampean wis gak belajar melih, boten. Ilmunya Gusti Allah ini tiada terhingga, wa bahrun ma lahu taraf. Lautan yang tidak ada tepinya. Tok endi mbok goleki tepine ngilmune Gusti Allah niku gak ana. Sing mbok pelajari niku se ilmul qalam. Dereng mangke nek dibuka dereng Gusti Allah ana wa bin ulumika ilmal lauhi wal qalami. Ada ilmu lauh sing sumbere saka lauhil mahfud. Yang itu tidak bisa dipelajari, sing iku hanya bisa ditempuh dengan mujahadah, dengan tazkiyatun nufus, dengan pembersihan jiwa, lalu masuk ke dalam golongan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwa kepada Allah, jiwanya bersih, resik, Allah akan memberikan ilmunya, pelajaran-pelajaran yang tidak pernah diajarkan. Niku ilmunya Gusti Allah yang demikian luasnya. Lah, sampean mandek ini dari tataran kelas. Dini golek ilmu ora ana mandek. Seorang ulama besar yang sudah sepuh berjalan dengan membawa napa? Apa iku? Wadah tinta iku nek nulis niku ana apa? Tulisan didudulno ngeten. Nah, dia berjalan dengan bawa pulpen dan bawa itu disebut al-mihbarah. Ditanya, "Ya Syekh, sampai kapan kau bawa al-mihbarah ini? Seneng kau seorang alim besar, kau seorang yang ilmunya sudah menjangkau napa? Di atas umumnya rata-rata manusia, kok sampai ini sik nggawa kaya ngene iki sampai kapan mbok gawa alat tulis ini?" Apa jawabnya? Ma'al mihbarah ilal makbarah. Saya bersama dengan alat tulis ini ilal makbarah sampai kok sampean aku mlebu kubur. Jadi tidak ada istilah berhenti dalam belajar, dalam mencapai tambahan apa? Ilmu. Wong Kanjeng Nabi sik diperintah Gusti Allah, Rabbi zidni ilma. Nah, mulyane apa yang sampean pelajari ini tampak dari tadi. Wala yu'tidin illa liman ahabba. Allah tidak memberikan agama ini kecuali kepada orang yang dicintai Allah. Sampean duwe irtibat, duwe sambungan, duwe hubungan karo orang-orang yang dicintai Allah, sambung dicintai Allah, sambung dicintai Allah sampai Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing niki satu kemuliaan yang tiada terhingga. Kalau tak balik tenggiri buruk yen wau. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nek orang di bapak, orang di mbok, wau sampun jelas. Artinya ajaran Islam bukan campuran dari pikiran manusia, tapi wahyu yang bisa berlaku di mana saja, kapan saja. Tidak punya anak. Buruk niku mboten enten anake artinya apa? Artinya ajaran Islam niki gak ono cabang macam-macam. Ora ono Islam abang, Islam ijo, Islam tutul-tutul, mboten enten. Kopi teko. Sekali teko loro niki masyaallah. Ngoten lho, ono es degan menang ya enak kan.
jenenge umpa-umpaan niku jenenge. Nggih. Sampai apa tadi? Kopi ya. Buruk ini tidak punya anak, artinya ajaran Islam ini tidak ada macam-macam. Ora ana Islam abang, ora ana Islam ijo, ora ana Islam tutul-tutul. Nek ana iku gaweane menungso piyambak. Lah lalu yang ada apa? Yang ada ya buruk yang ditunggangi Kanjeng Nabi. Ma ana alaihi. Apa yang aku naiki, aku tunggangi, aku kerjakan. Terus diturunkan wa ashabi, lan ugi para sahabatku. Diturunkan lagi tentang tabi'in, diturunkan lagi, terus sambung sinambung dengan rantai kemuliaan as-silsilah az-zahabiyah. Kenapa saya sebut as-silsilah az-zahabiyah? Mergo kemuliaan itu terletak jane hakikatnya. Nalika kita kondo, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an amanna bi rabbikum amanna. Aku iman ya Allah. Siapa sing ngajak, sing nuntun, sing ngongkon kula jenengan sujud nang Gusti Allah? Allah. Siapa yang melarang kita untuk mengerjakan ini, mengerjakan itu? Allah. Lalu larangan perintah itu disampaikan ala lisani habibihi wa nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang pilihan Allah, gak sembarang wong. Tidak sembarang Allah akan menjadi mizab, talang untuk menyampaikan ajaran Allah. Dipilih oleh Allah. Iki ulanganku, iki ajaranku, tak lewat no talang iki menuju datang Muhammad. Al-Mustafa pilihan Allah, Al-Mujtaba pilihan Allah, Al-Mukhtar pilihan Allah. Talang iki mau mboten mandek, sambung melih tegene para sahabat, sambung melih tegene tabi'in, sambung melih terus, sambung menyambung sampai nang gone para masyayikh, termasuk si Mbah Abdul Karim, Mbah Marzuki, Mbah Mahrus, lan sedaya para masyayikh yang punya sambungan ke sana. Anda harus bersujud syukur dijadikan pilihan oleh Allah. Mesti jadi DPR wis senenge rak karuan kok dul. Sampai syukuran macam-macam, urung dadi wis syukuran kok. Terus ngedum-ngedum ngono kene kok. Begitu tak jadi tarik kembali kok. Delok teng TV niku majelis taklim dibantu napa permadani, begitu gak jadi tarik kembali, sak sing lungguh ditarik di sana. Ya nah. Pripun niki pengajian niki kita buat lebih cepat lebih baik apa lanjutkan? Lebih cepat lebih baik apa lanjutkan? Bingung tak kowe jawabe? Iku istilah-istilah biasa tapi jadi istilah politik. Tapi nek wong wedok mesti senenge lanjutkan. Jangan berpikiran ngeres, ndak boleh. Kenapa kok wong wedok seneng lanjutkan? Saya pernah mikir kenapa? Ojo mikir ngeres. Ternyata ketemu. Kenapa kok orang perempuan senenge lanjutkan? Mergo biyen nalika wayah pilpres itu lanjutkan niku identik dengan Pak SBY. Nah, satu-satunya presiden sing duwe wakil wedok iku mung SBY tok. Bu Mega wakil lanang Pak Prabowo, Pak Yusuf Kala wakil lanang sapa Pak Wiranto. Lah Pak SBY ini punya wakil wedok, Bu Diono. Anak lanang kan Pak Diono. Lah berhubung wedok dadi apa? Bu Diono. Nah, dadi kok wong wedok iku seneng lanjutkan ya rada memper. Mergo ana wong wedok nang kono. Aja mbok sampekno ngamuk. Tak ngombe kopi sih. Nah, tekan apa mau? Budiono. Anjen zaman pilpres wingi guyon-guyon niku macam-macam. Ana sing kandha ngeten. Mangane Megawati. Sope sop kalah. Lah ngombene apa? Ana sing ngombe Arab jus dur ora ana. Ya wis golek SBY ngombene. Macam-macam guyon-guyon niku angge. Wis bar kula wani kandha nalika kuwi wani aku bisa.
bar niku pun bar. Itu sudah berlalu nggih. Ono meneh sing kandha Megawati iku sebetulnya mau milih wakil itu Pak Wiranto. Tapi berhubung dihitung-hitung nek Megawin karo Megapro iki CC-ne gede Megapro. Nek CC-ne gede kan tanjakane kuat. Iku guyon-guyon zaman Pilpres wingi. Nah, balik nang gone Buruk. Tidak punya anak artinya ajaran Islam niki ya ma'ana alaihi wa ashabi, apa yang aku kerjakan. Jadi sing sekarang kau pelajari adalah ilmunya Buruk. Sing sampean pelajari niku sambung sinambung dari orang yang punya silsilah zahabiyah, pilihan-pilihan Allah. Dan Anda nek sabar dalam berjihad menyampaikan ajaran Allah niki, sampean juga akan masuk ke dalam golongan wong-wong sing diwehi khususiyah dening Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, orang yang diberi khususiyah sama Allah niki istimewa. Dan itu tugas mangku murid kaya si Mbah Abdul Karim, Mbah Mahrus, Mbah Marzuki dan para masayikh yang lainnya. Tugas mangku murid, tugas menyebarkan la ilaha illallah itu bukan tugas sembarangan. Itu bukan karepe menungso piyambak mboten. Dan itu tidak tergantung kepada wah wis mondok 12 tahun kok ya pantes nek buka pesantren. Belum tentu. Wong mondok 12 tahun dodol telo ya ono. Gitu Bang nggih. Yang mondok mungkin hanya 5 tahun, 6 tahun, tapi betul-betul bersungguh-sungguh, kemudian diberi tugas itu oleh Allah, dia onten. Karena ini tugas, ini khususiyah saking Gusti Allah. Gak iso dengan lebih fasih, lebih pinter, lebih ini enggak. Amin delok. Ketika Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk dakwah kepada Firaun. Nabi Musa niku menyadari, ya Allah, kula niki lesan kula niku mboten fasih. Saya enggak fasih lesan saya ya Allah. Nek padha-padha arep dakwah teng Firaun, kok mboten jenengan pilih Harun mawon. Harun akhi huwa afsahu minni lisanan. Harun niku luwih fasih saking kula. Mbok Nabi Harun mawon ya Allah mangke kula diguyoni Firaun. Wong kula niku nek ngomong r lara lirboyo laler mencelok pager dituntut malah. Wong celat niku macam-macam. Ngoten sing celat ngoten ana sing ngeses. Sushi susah sesasi. Sushi susah sesasi. Ana sing tak tembak, dari tene niku Nabi Musa niku pelak. Nabi Musa bahkan menunjuk saudaranya Nabi Harun, Harun ahi huwa afsahu minni lisanan. Kok mboten sederek kula Harun mawon ya Allah, dia lebih fasih lesannya. Iki ora soal fasih-fasihan. Meskipun Harun yang lebih fasih, tapi Allah menunjuk Nabi Musa. Allah menugaskan Nabi Musa. Kowe ora fasih, bukan masalah di hadapan Allah. Allah akan memberikan takyid, penguatan. Ya, Kanjeng Nabi itu basyarun seperti kita, tapi karena melaksanakan tugas yang berat oleh Allah, diberi ta'yid oleh Allah, sehingga sampai lek maca maulud ya muayyad, ya mumajjad. Ya muayyad, orang yang mendapatkan ta'yid dari Allah karena melaksanakan tugas yang berat dari Allah. Iku ora soal paseh-pasehan. Nek soal paseh-pasehan iku musabaqah. Sing siji maca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Oh insyaallah untuk songo. Alam tara kaifa pangala rabbuka. Alam ya jengal, ayo kalau ya jengal. Kalau soal fasih-fasihan itu soal napa? MTQ. Lah kalau soal tugas dari Gusti Allah bukan fasih lesannya, tapi fasih hatinya. Kesungguhan untuk memperjuangkan agama Allah niki itu yang akan membuat orang itu masuk ke dalam pilihan Allah. Tuh, iki masuk pilihan. Dan nanti sambil berjalan Allah akan menambah ilmu, menambah ilmu, tergantung dong gone keikhlasannya masing-masing. Nah, sampai nek setelah lulus ini juga begitu, membersihkan diri, terus banyak berzikir kepada Allah, kesungguhan berjuang untuk noto masyarakat niki yang dalam kebingungan. Niki masyarakat dalam kebingungan.
Wong Islam kok seneng bom darder. Apa iki? Orang yang tidak tahu, tahunya adalah orang Islam yang menjalankan. Orang tidak mau tahu Islam yang mana, perlu penjelasan. Kok umpama saya bilang, wong sing arep ngebom niku pamit kali kula, umpama niku gitu. Beb, kula aja ngebom, kowe ngebom ndi? Ngebom Marriott, ngebom apa meneh, bommu buangan. Kowe pengen apa ngebom? Saya kepengen masuk surga, ora usah dadak dedel duel ngono kuwi mau gitu. Kowe nek kepengen masuk surga, bommu buangan, balik nang omahmu, bojomu rumaten sing apik, anakmu rumaten sing apik. Matimu merem, mlebu surga. Wong lanang kok gelem ngrumat bojone genah, anake genah, matine merem. Tapi nek orang genah, merem nek kok dakocan. Kalau dia bertanggung jawab terhadap keluarganya benar, mati ini merem, masuk napa? Surga. Ora usah dadak nyempal awake dengan bom. Ini orang-orang yang keliru jalan. Nah, persoalannya perlu ditanyakan, kenapa keliru jalan? Karena mendapatkan masukan yang keliru. Karepe belajar semangat agamanya tinggi, ketemu guru sing ya nah. Lah nek gurune ya nah, muridé ya katut ya nah. Sudah pasti. Kalau gurunya sudah nggak bener, ya mesti muridnya katut mboten bener. Oleh karena itu kita diberi pelajaran oleh Allah. Nalika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan nite buruk didampingi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril mendampingi. Mengenai apa-apa Kanjeng Nabi bertanya, Jibril ini kok ono ngene apa? Jibril ini kok ada begini apa? Jibril ini kok begitu apa? Loh, sampai diuyak setan. Jin Ifrit pun Nabi bertanya. Loh, apa Kanjeng Nabi ini kok mboten pirsa bahwa ini setan? Ini lambang kayak begini itu maknanya begini. Apa enggak tahu? Tahu. Mustahil Kanjeng Nabi mboten roh. Tapi kenapa Kanjeng Nabi bertanya kepada Jibril? Pelajaran kangge kula jenengan dalam rangka kita nggawa ajaran baik untuk kita pakai untuk diri kita sendiri maupun kita dakwahkan kepada yang lainnya, kita ajak wong-wong niku numpak nak gone buruk. Jangan pernah tinggal guru, la fi syariah wala fi thariqah. Urusan syariah ya ana gandulanmu gondelanmu gurune, urusan thariqah ya ana gandulan lan gondelan gurune. Mergo kabeh niku nek ana sambungane genah. Lesan yang kau ucap, yang kau buat ngucap niki bukan lesanmu. Kau menyampaikan ajaran dengan benar, kau menyampaikan pelajaran agama niki dengan benar, lesan sing mbok nggo kandha iki bukan lesanmu. Kau hanya menjadi talang. Niki lesane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lesane Simbah Ki Abdul Karim nalika mulang, lesane Kanjeng Nabi. Lesane Simbah Marzuki, Simbah Mahrus dan para masayikh ketika mengajarkan ajaran ini secara benar, itu lesannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang gak ditalang. Maka kalau orang-orang seperti itu diberi kemuliaan oleh Allah sedemikian rupa, yo pantes memper. Saya pernah cerita, kalau nek krungu wong-wong kaya ngono diceritake yang model-model yang gak masuk akal, percaya saya. Kalau gawe cilik diparingi mbek Gusti Allah, krungu critane keramate wali-wali itu saya langsung percaya. Wis gak nganggo bantah. Sampai pernah digoroi kali kanca kula goro-goro kepercayaan saya kepada para wali yang kayak begitu. Nono cerita wali ngene-ngene, percaya aku wong wali kok. Ngene-ngene wali. Nek wali kota barang aku ya sik mikir apa durung. Nek waliullah saya pasti percaya gitu. Sampai pernah kula digoroi kali kanca, goro-goro saya punya apa? Keadaan yang seperti itu. Beb, di atas gunung sana itu ada seorang soleh, ahli ibadah. Masya Allah, tiangnya beb, wajahnya bercahaya, Masya Allah. Gada gendong itu mboten tahu diseni wong kebak terus. Saya percaya. Wong sing ngajak ngabari niku tak jak ayo sowan rono, njaluk donga. Anu beb, kula dereng saged beb. Ayo sowan rono, kula dereng saged keri-keri kok alasan terus. Kula mulai mikir ojo-ojo goro iki gitu. Tak undang tak lungguh. Sampean niku tak jak selalu enggak bisa. Ojo-ojo goroh kabari sampean. Nggih, Beb, mboten bener. Gendong niku kebak terus gak pernah diseni wong, diseni banyu. Oh, njotos wong gak dosa tak juwotos sampean. Jadi
gendong itu gak pernah disaini wong. Ya mesti wong gendang kok disaini wong. Tapi bayangan saya itu sudah satu karomah, berarti kebak terus sudah. Saking husnudzon ini wong masalah. Ternyata wong keblablasan husnudzon yo ora apik ternyata. Nggih mboten nate disaini wong, disaini banyu lah, banyu iku sing ngebaki ya wong. Oh, kurang ajar. Kula padha kali tiyang kondok lewat teng rumah makan, wah Beb, nanti kapan-kapan makan di sini Beb. Wah enak Beb. Loh, enaknya apa? Wah, makan di sini itu nasinya nggak pernah dihitung. Wah, itu. Nasinya nggak pernah dihitung. Bayangan kula berarti mangan sakake-akeh. Ternyata mboten, ya ora dihitung, tiduke ngitung sego. Ngelayani wong siji dina sewengi ngitung siji-siji ngoten. Itu kita kalau diberi kekhususan oleh Allah, pantas. Nah, orang demikian ini dimuliakan oleh Allah. Dan sampai bisa masuk ke dalam jajaran wong mulya niku wau dengan persiapan nopo? Bersihkan niki. Niatmu, nawaitumu, langkahmu, gerakmu bersihkan. Sampai ini berikan informasi ke umat. Wong nek salah, guru salah, iki malaikat Jibril itu diturunkan oleh Allah untuk mendampingi Kanjeng Nabi. Itu pertanda bahwa orang yang harus kau jadikan guru niku ya wong sing ancen ditugaske kalih Gusti Allah. Bukan sembarang wong mbok dadekno guru. Ki sampean sakniki sampean delok masyarakat saking bingunge golek panutan agar wong jenggoten dadekno guru. Wong jenggoten berarti hebat gitu. Jenggoten niku dianggap mesti hebatnya. Butuh guru yang memang ditugaskan oleh Allah, sing duwe sambung sinambung napa urut-urutan ilmu niku sambung sampai kepada hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, nek wis ketemu guru sing kaya ngeten, fi syariah wa fit thariqah, teng urusan syariat, teng urusan thariqah, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, gondelano, gandulano. Tapi tetap harus berprinsip. Jangan menafikan dan jangan menganggap tidak ada ulama-ulama yang lain. Jangan. Kadang-kadang kita terjebak di dalam hal seperti itu. Nek wis gandulan siji guru menganggap yang lainnya itu enggak ada. Keliru. Allah memberikan khususiyah ini bukan kepada satu orang. Karena tugas menyampaikan agama ini tugas yang berat. Kanjeng Nabi satu orang tok bisa, tapi nek kelas awak-awakan gak iso. Wong Kanjeng Nabi niku sifatnya mawon dibagi 4, digendong wong 4 niki. Sayyidina Abu Bakar gendong kesetiaane Kanjeng Nabi. Sayyidina Umar gendong kekerasannya Kanjeng Nabi dalam soal prinsip. Sayyidina Utsman gendong syafaqahnya kepada umat. Sayyidina Ali gendong ahli ibadahnya dan ilmunya. Dibagi 4, mboten enten tiyang kuat mewarisi napa sing wonten teng Kanjeng Nabi. Nah, tugas ini pun juga tidak diberikan kepada hanya satu orang sing mbok gondeli ini tok mboten. Sing mbok gondeli iku gurumu, tapi yang lain itu juga ada guru-guru yang lain yang ditugaskan oleh Allah. Lalu prinsip kita bagaimana? Prinsip kita menghargai para ulama yang lain di samping guru-guru yang kita gondeli adalah sebagaimana prinsip kita kepada Nabi. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Saya gondelan kepada syekh ini, tetapi syekh itu juga seorang alim, seorang yang berjalan di jalan Allah, seorang yang membimbing umat. Saya juga harus menghargai meskipun sing tak ganduli iki. Sama dengan prinsip kita ketika kita mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad, syariat Kanjeng Nabi, akhlak Kanjeng Nabi, tapi kita tidak pernah mengatakan bahwa Nabi Musa itu bukan nabi. Tidak. Kita melu syariat Kanjeng Nabi, melu akhlak Kanjeng Nabi, tapi kita tidak pernah mengatakan bahwa Nabi Isa itu bukan nabi. Enggak. Nabi Isa Nabiullah, Nabi Musa Nabiullah, Nabi Ibrahim Nabiullah, tapi sing tak eloni syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Penghargaan kita harus kita berikan kepada semua orang yang berjalan di jalan Allah. Betapapun tampak kecil tugas yang Allah berikan, itu sudah besar. Wa tahsabuhum hayyinun wa huwa indallahi azim. Kau sangka itu hal kecil, tetapi sesungguhnya di sisi Allah besar. Ana wong mulang ngaji alibak, jangan disepelekan. Sampai kok menyepelekan sing alibak tak sak. Keliru.
Karena tampaknya kecil tapi penting. Wong kok gak no sing mulang alibak tak sak, tidak ada yang bisa belajar Al-Qur'an. Tidak ada yang bisa membaca kitab gundul, gondrong maupun bros. Itu semua dimulai saking napa? Alibak. Jadi orang yang mengajarkan alibak itu tampaknya kecil tapi besar. Maka jangan pernah menyepelekan yang demikian-demikian. Ayo ditoto hati niki. Kalau hati kita toto demikian, pasukan yang akan menggerakkan buroke Kanjeng Nabi niki kokoh, kukuh dan kuat. Kita gandulan kene tapi menghargai yang lain. Kita gandulan teman iki tapi menghormati yang lainnya. Bahkan yang sekecil sing mulang alibak itu pun kita hormati karena dia berjalan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau no istilah, wah, kiai langgar. Kiai desa mulang alibak. Ngono kiai desa, no kiai kota, no kiai provinsi. No kiai nasional, no kiai barzah sisan. Tambah ya nabeh warana. Semua yang berjalan di jalan Allah harus kita hormati dan kita muliakan. Ingat. Onten satu kaidah sufiyah yang menyatakan wa kam mim masyhur bi barakatil mastur. Pinten kathah orang yang masyhur, dia menjadi masyhur karena berkah diewangi kali sing mastur-mastur sing gak ketok iku. Nggih. Nggih. Wa kam min masyhur bi barakatil mastur. Pinten kathah wali-wali, ulama-ulama, orang apapun yang masyhur, dia jadi masyhur karena diewangi karo al-mastur sing gak ketok. Nun sewu, Pak SBY bisa jadi presiden karena banyak wong mastur-mastur rakyat-rakyat sing nyontreng. Jumadi, Solikin, Patekur, Yumaryati, Rodiyah, Saadah, Rongadah, Telungadah, Patangadah, itu nyontreng. Lho kok umpama gak ana sing nyontreng, Saadah gak nyontreng, Rodiyah gak nyontreng. Sapa dadi? Bupati, Pak Wali Kota umpama menerima napa? Kok riwa-riwi sapa kowe itu? Pak Wali Kota menerima hadiah bendera napa? Para Samya. Apa? Tanda kebersihan kota, keindahan kota diterimakan kepada Pak Wali Kota. Menteri Dalam Negeri yang menterimakan dalam suatu upacara yang istimewa. Loh, lah kotane iso resik iki sing nyapu sapa? Apa Pak Wali Kota dhewe nyapu? Gak kuat. Ya kuat. Ora kuat. Sing nyapu ya wong cilik-cilik, Mariati. Wa kam min masyhur bi barakatil mastur. Ingat. Seorang suami bisa sukses, bisa berbagai hal dia kerjakan di luar karena dukungan istri di rumah. Masturna omang dukung sing masyhur. Sampeyan delok Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang peristiwa Isra wal Mi'raj dengan wafatnya Abu Thalib, wafatnya Khadijah Al-Kubra alaiha salam. Kanjeng Nabi mengalami amul husni, tahun kesedihan. Kenapa? Karena Abu Thalib berperan dalam keberhasilan dakwah Kanjeng Nabi, Khadijah juga berperan dalam keberhasilan dakwahnya Kanjeng Nabi. Keduanya ini menjadi asbabul basyariyah, menungso sing jadi sebab keberhasilan perjuangan. Walaulah sing kok umpama gak ana sebab itu, mungkin perjuangan ini menjadi tidak selancar yang kita gambarkan. Khadijah jadi bemper perjuangan Kanjeng Nabi di dalam rumah tangga sing kaya ngoten. Abu Thalib menjadi bemper perjuangan Kanjeng Nabi di napa masyarakat sing kaya ngoten, sehingga nek ana masyarakat arep ganggu Kanjeng Nabi nemen-nemen eling, ojo iku ponakane Abu Thalib ku tokoh yang kita segani. Kanjeng Nabi kalau di luar mengalami persoalan yang rumit, undur di dalam rumah, Siti Khadijah bisa menciptakan suasana rumah niki cair semua kerumitan yang ada di luar. Nok jobo panas, nok jero adem. Lho. Berhasil berjuang. Bisa jadi pedagang yang sukses, bisa menjadi politisi yang sukses, bisa menjadi apapun yang sukses, tidak lepas dari peran sing gak ketok. Niki kadang-kadang wong lanang begitu sukses rabi meneh. Ana ora? Alhamdulillah. Pernah ngoten niku wonten sing kula cegah. Lha jawab napa? Lho Beb, sampeyan tek malah ngoten, Beb. Lho ini kan jatahe wong lanang kan 4. Lho sing jatah raimu ki sapa kok enam jare ana 4. Kok enak menjatahi apa?
Padahal pemahamannya papat niku jatah, sing jatah raimu iki sapa? Kok enak men aku nggih. Siji mbok rumat genah matimu merem mlebu swarga. Nggih. Nggih apa sing nggih kono tok iku. Wong lanang e mboten mulun nggih Bu. Sing nggih kono tok iku. Ha niki. Wa kam min masyhur bi barakatil mastur. Pinten katae orang-orang yang masyhur berkah diewangi kali sing mastur-mastur sing boten ketok. Karena itu ketika kita akan melangkah dalam perjuangan niku wau jangan pernah menyepelekan yang kecil-kecil. Mesin tik di bahasa rasionalnya. Mesin tik niku ada huruf yang jarang kita gunakan. Umpamanya dalam tulisan bahasa Indonesia niku X itu jarang kita gunakan. Tapi jangan kau buang. Biarkan di situ karena suatu saat kau perlu. Nek mbok buat suatu saat pentot nulis, lho iki ndi gak ono, bingung kowe. Salahmu mbok buang. Jangan pernah dibuang. Ini meskipun jarang kita gunakan tetapi perlu. Itu meskipun kecil-kecil tetapi ikut membantu perjuangan. Ayo kita hargai, kita hormati. Nah, kadang-kadang nun sewu kita-kita ini di kampung-kampung terhadap kiai-kiai, ustad-ustad sing mulang ngaji niku penghargaan sangat kurang. Kemisan yo ora bayar. Nggih, apa meneh yo ora, apa meneh ora. Masyaallah. Kadang bodoh yo ora pernah mikirno. Jarang kok yang anaknya ngaji di situ, yang anaknya sampai belajar kenal Quran, kenal Gusti Allah, kenal Kanjeng Nabi, terus mikirno guru ngaji ku mumpung bodoh-bodoh tak kirimane sarung ora ketang siji-siji arang-arang. Terus sing wedok kondoke pake sampean ngirimi sarung, saya tak ngirimi kacang ora ketang sak kilo. Pak Yai ku nek bodho tamune kathah, wis tak kirimane kacang ben tambah-tambah sugih tamu. Ora, sarung ya ora, kacang ora. Malah nek bodho niku sowan kiai ngejak anak putune ngetekno kacange kiai. Wah, kae ngono. Wis potonganmu barang wis ngono-ngono kuwi mau. Masyaallah. Kira-kira ngoten napa mboten kira-kira? Ngoten nggih. Iwang iki ana sing teko, ya ana sing teko ngono kuwi. Lah, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Mila ayo yang kecil-kecil jangan pernah kita sepelekan. Baik dalam rangka kita menghormati yang kecil maupun beramal sing kita cili. Anda mau alumni mutakharrijin napa aliyah oleh boyo balik kok ngajar kitab cilik wisin aku. Boyo kok ngajar kitab cilik. Wah, sorry. Al haya'u minal iman, wong isih tak keduman. Jangan pernah menyepelekan yang kecil. Semua itu dibangun dari kecil kemudian menjadi apa? Besar. Boyo niki bisa gedene kaya ngeten iki dari kecil. Nalika Mbak Abdul Karim bermujahadah kaya napa? Mau diceritake Kiai Aziz sampai sekarang terbentuk Himmasal. Himmasal itu apa? Oh, himpunan alumni, aku himpunan masalah. Himpunan alumni napa? Hidayatul Muqtadi Lirboyo. Mergo sakniki macam-macam ana bahsul masail, golek-golek masalah ngono. Misalnya kula rada flu. Ya. Amal yang kecil pun jangan pernah kau sepelekan. Oh, nak kampungmu kok lihat masyarakat. Oh, masyarakat ini butuh safinah. Yo ulangan safinah, butuh safinah, mbok ulang ihya. Terus yang disalahno, masyarakatnya gak gelem ngaji. Ya bukan masyarakat tidak mau ngaji. Kau memberikan umpan pengajian kepada masyarakat yang enggak pas. Kau menganggap mulang kitab yang kecil itu kecil. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habasyi niku sing nganggit kitab Maulid Simtuturun niku wong alim gedhe. Abai Habib Muhammad niku mufti teng Mekah. Tapi beliau mengajar itu kitab nahwu yang kecil. Mari saben dina teng pondok niku teng majelis taklim ngulangi kitab nahwu yang kecil sampai nalika niku ada ulama besar sing ngrasani lho jare wong alim gedhe iki mulangi kok kitab sakmene. Wah,
Alim apa iku? Aja-aja etok-etokan le dadi alim sing diulangno sakmene terus kitab Jurumiyah itu gak mudah-mudah. Suatu hari orang yang banyak mencerca dan menyerang Habib Ali karena mulang kitab yang kecil itu mimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lho, biyen wong mimpi Kanjeng Nabi niku kathah. Mimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, lewat di depan rumahnya, beliau moro salaman. Panjenengan badhe tidak pundi ya Rasulullah? Aku arep hadir pengajiane Ali ku nak kono. La haula wala quwata illa billah. Sing mbok anggap mulang kitab cilik sepele hayinun, ternyata indallahi azim, itu hal yang besar. Kok sampai Kanjeng Nabi rawuh menghadiri apa? Pengajiannya. Ini bukan hal kecil. Mulai sesuk aku gak ape absen pengajian nok kono. Ini karena apa? Karena bukan terletak kepada kitabnya, kebutuhane. Nek ancen nun sewu, iwak iku senengane cacing, yo pancingan nganggo cacing. Kita mau mancing iwak nganggo duit 100.000 mbok linting, yo gak doyan iwake. Ngrogo kantong 100.000 dilinting, wah iki plung. Iwake ndelok itok ini lunga. Ngene lho lunga. 100.000 gawe sampeyan iso gawe warna-warna, tapi buat ikan ndak ada artinya. Mungkin cacing yang 10.000 oleh sakmuk. Itu lebih disukai oleh apa? Ikan. Tuku cacing 10.000 sakmuk, lumpuk entuk siji. Wah, entuk meneh. Wah, ternyata seneng cacing timbang duit. Iya wong iwak, nek kowe ya seneng duit timbang cacing. Jadi kita melihat inilah apa? Jangan melihat hal yang kecil itu berarti sepele. Enggak. Pulang ke kampungmu, pulang ke daerahmu, tahu mulang sing ketok dibutuhno masyarakat, itu yang paling pas. Mila dikandakno afdhalul kalam. Afdhalul kalam ma qabila faidahul afham. Ucapan yang paling baik itu bukan yang banyak ayat, banyak hadis. Wah, ayate deliwir, hadise deliwir. Nek wong ngrungokno kuwi ngomong apa? Mbuh. Pengajian ngoten ditakoni wong, "Nggih napa nggih Bu?" "Nggih." "Nggih napa Bu?" Mboten ngertos. Afdhalul kalam ma qabila faidahul afham. Ucapan yang paling baik itu yang maknanya itu bisa diterima oleh kefahaman orang. Pengajianmu di kampung-kampung yang paling baik itu bukan dengan kitab yang kuat yang kentil untuk menunjukkan kau bisa membaca kitab yang besar, bukan. Tapi dengan apa yang bisa diterima dan dibutuhkan oleh masyarakat. Iki sing penting. Sehingga masyarakat niku tidak terombang-ambing oleh imam sing genah, oleh pemimpin sing genah. Ono sing genah-genah no dalane, ada yang mernah ke dalane. Nek wong iku genah, mernah, insyaallah tumakninah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lah, karena peran ulama yang demikian penting, koyok malaikat Jibril tingene napa, Kanjeng Nabi ditakoni, demikian pentingnya mernah kilan genah-genahke untuk menciptakan tumakninah, maka dikandakno al ulama qalbul ummah. Ulama ini adalah hatinya masyarakat. Awak niki nek ati niku apik, idza saluhat saluha sairu amali. Wa idza fasada sairu amali. Nek ati niku apik, tangan akan berbuat yang baik, mata akan melihat yang baik, telinga akan mendengar yang baik, mulut akan berucap yang baik, pikiran akan berpikir yang baik. Karena hatinya baik. Ala wahyal qalb. Nah, qalb sing menentukan gerakan semua a'dha'nya tubuh niki wau di dalam elemen masyarakat niki ulama. Al ulama qalbul ummah. Nek ulama ini ku apik berjalan mernah ke genah ke, semua elemen masyarakat ini akan berjalan bener, kencang, jejeg, ora neko-neko, ora selintat-selintut, tidak begina dan begitu, jejeg mlakune kaya buruk les tekan. Lho wong nek mlaku jejeg kali mlaku ngeten-ngeten niku cepet tekan sing jejeg. Makanya sampean delok pesawat Jakarta Surabaya itu butuh waktu hanya 1 jam 10 menit. Tapi kalau sampean numpak napa? Mobil dari Jakarta Surabaya menggok 18 jam. Perbedaannya begitu jauh. Tadinya saya berpikir,
Ya wae pesawat niku menjadi lebih cepat. Kowe tak critani ngene, kowe tau numpak pesawat ora? Tak critani mung bayangno tok urung tau numpak pesawat kowe. Pesawat itu kalau sakit menempuh waktu Jakarta Surabaya hanya 1 jam 10 menit. Karena apa? Karena mesinnya begitu cepat. Ternyata bukan terletak pada mesinnya yang cepat. Kenapa? Kalau seandainya kecepatan sampai itu terletak pada mesin yang cepat, lalu pesawat itu mbok pindah mlaku nang darat, gak iso cepet. Mergo menggok-menggok ngene. Ha nek dhuwur lah gak ana tikungan. Gak ana perapatan. Jadi yang membuat pesawat itu cepat itu bukan hanya mesin. Faktor yang paling menentukan adalah karena jalannya lempeng. Siratal mustaqim. Jalan lempeng ini yang membuat dia cepat sampai. Motor iku sing gawe suwe niku mergo menggok munggah metu suwe. Nah, orang yang berjalan di jalan yang lempeng iki mau wis cepet tekan. Allah menyediakan berbagai fasilitas. Fasilitasnya nopo? Sampai di bandara enak, semuanya serba bagus. Tekan WC ku apik. Mlebu ki rasane moh metu. WC ini wapi, masya Allah, wangi, WC kok wangi. Wis ora bayar sisan, nguyuh ping 7 ora bayar. Jajal ten terminal, ayo. Wis bayar 1000, ambune pesing. Loh, ini fasilitas yang diberikan kepada yang mau jalan lempeng. Ketemu orang di bandara berbeda dengan ketemu nang terminal. Sampai ketemu wong nang di bandara niku peteleng-petelengan. Iku selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Jajal nang terminal. Begitu peteleng-peteleng suwatos koyo ngono nantang. Malah jadi musuh tukaran gitu. Delok iku dianggap nantang wis. Beda. Ini fasilitas yang Allah berikan kepada yang mau siratal mustaqim. Wis nang dhuwur pesawat, masyaallah. Pelayane pramugari niku daono sing kene niku dicancang kawat. Guyur gitu. Gak iso mingkul ngini gitu. Gak ono pramugari kok metutuk. Lambe bathuk irung lumpuk. Kayak bojomu nek ngamuk. Loh. Ini nopo? Termasuk bagian fasilitas yang diberikan Allah nang di jalan lempeng sampai Nun Sewu. Saya pernah numpak pesawat kula nggawa anak cilik. Pempes niku bocor, kencing kebocoran saya. Iku ngelapi air kencing niku dengan guyu. Adik manis, aduh nguyuh dilapi wek guyu. Masya Allah jajal nok bis kondektor ngamuk dituding-tuding duwe anak ra iso ngopeni. Tersi kowe. Ini fasilitas yang diberikan Allah kepada jalan lurus, lempeng, genah. Tapi kan tiketnya mahal. Tapi enak. Tiketnya harus dibeli dengan taat kepada Allah, harus dibeli dengan menjauhi larangan Allah, harus dibeli dengan pengekangan hawa nafsu. Nah, tuntun kita masyarakat ke arah sing kaya ngono. Niki nek qalbul ummah niki genah, ke bawahnya akan genah semuanya. Oleh karena itu, para calon-calon pejuang-pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ajaran la ilaha illallah, melanjutkan rantai yang telah digelar oleh para masyayikh termasuk Simbah Kiai Abdul Karim dan seluruh masyayikh yang kita kholi niki wau. Ayo ajak masyarakat niku gandengan mlaku nang nggone dalan sing genah, sing lempeng, bareng-bareng do numpak buroke Kanjeng Nabi sehingga masyarakat niku di mana-mana beragama. Mergo sakniki kita lihat fenomena orang beragama di tempat tertentu. Nok masjid saleh, metu saka masjid ya nah. Nok masjid Allahu Akbar. Balik masjid medun saking masjid mlebu pasar wis nyolong timbangan. Anda lihat ini.
Nok gune masjid, imbah, imbah, imbah. Sampai pedot terus ganti meneh. Tapi medun saking masjid beda meneh. Nok gune tengah keluarga, suami terhadap istri, istri terhadap suami. Wah, saleh dan salihah, Masya Allah, Masya Allah. Begitu metu, liya meneh. Jadi keislaman kita ini hanya ada di tempat tertentu. Nok masjid Islam, nok omah ana wong liya Islam, tapi nok dalan wis ndak. Nok ngene tengah keramaian Islam, bedhewekan ora. Nok ngene pasar ora, nok ngene kantor ora, korupsi yo sik jalan. Nok ngene pundi meneh. Islam tidak dibawa kemana-mana. Mila dielingno kali Mbah Surip tak gendong kemana-mana. Agama iki gendongan kemana-mana. Tok omah mbok gendong, nang masjid mbok gendong, nang dalan mbok gendong, dhewean mbok gendong, wong akeh mbok gendong, teng pundi-pundi mawon gendongan tak gendong kemana-mana. Lho, enak toh? Mantep toh? Enak lan mantep toh. Mentul-mentul toh. Wow, alhamdulillah, iku tugas kita bersama. Insyaallah nek sampeyan saged ngayai itu, wah apa mampu kita beb, jangan lupa ta'yid minallah. Kekuatan dari Allah akan diberikan. Dan ibarat rantai sing mbok gantung nang ngono, sampeyan niku obah, aja mbok kira rantai yang atas enggak bergerak, bukan. Tadi saya bilang, sampeyan kok mulang, lesan yang kau buat mulang ini bukan lesanmu. Lesane Kanjeng Nabi. Karena rantai ini ubah melalui Mbah Sinten, Mbah Idris, melalui Mbah Marzuki, melalui para masyayikh, kemudian Mbah Marzuki, Mbah Ma'ruf munggah, Mbah Abdul Karim munggah, terus rantai ini ubah terus sampai dhuwur tekan Kanjeng Nabi obah terus. Nah, dengan obahnya rantai ini membuat apa yang kau omongkan ini bobotnya liya. Omongannya bodoh tapi bobotnya berbeda. Gitu, sampai delok ono wong tadi seorang masyayikh yang memang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan agama. Iku kadang tidak orang fasih. Le ngomong niku apa? Ya tak, tapi muridnya paham. Nah, ini kekuatan dari Allah. Ini nggak bisa diterima oleh akal, tapi nyoto. Ono nek mulang niku Masya Allah. Kaya sing krungu iku awake dhewe tok, santrine iku gak denger. Tapi santrine paham, Masya Allah. Ono sing mulang gembor-gembor. Santrine ra mudeng blas apa. Ini namanya kekuatan asrar yang diberikan oleh Allah. Nah, untuk mencapai niku orang-orang yang diberikan khususiyah dening Allah, saya niki lebih cepat lebih baik apa lanjutkan niki jaminan niki. Terus saya lanjutkan sedikit. Untuk mencapai itu ben sampean niku entuk asrar, entuk anwar, entuk rahasia-rahasia yang Allah titipkan datang para masyayikh, harus pintar-pintar. Mereka kadang-kadang nun sewu. Orang yang dekat dengan orang yang diberi khususiyah oleh Allah, niku malah kadang-kadang gak oleh apa-apa. Orang yang jauh malah entuk akeh. Kenapa? Karena yang deket-deket ini tidak melihat lagi khususiyah sing didelok basariyah. Sementara orang yang jauh-jauh datang sowan, datang untuk tabarukan sing diparani niku khususiyah, tidak melihat basariyahnya. Jadi sing entuk. Mergo napa? Al khususiyah, al barakah tajri kajriyatil ma. Le melayu itu kalau melayu ini banyu itu akan turun menuju tempat yang lebih rendah. Nek padha wae banyu ini mboten laku kok. Tapi kalau tahu ceramah ngeten dibantah. Wonten Beb. Banyu disanyo. Oh lah barokah mbok sanyo iku piye carane? Tajri kajriyatil ma'lim, melayu kaya melayune banyu menuju ke tempat yang lebih rendah. Maka semakin sampean takzim, semakin sampean memuliakan, semakin pinter nata awak menghargai khususiyahnya, semakin berkahnya niku medun teng sampean. Ini kadang-kadang sing cedak-cedak, orang yang biasa dengan wis nglateni masyayikh, kadang-kadang nun sewu kalau dalam napa
kitab niku disebutkan nun sewu, yang kadang-kadang tidak pandai menjaga manfaat saking khususiyah niku sing didelok mung basariyah tok niku suami atau istrinya orang yang diberi khususiyah, anak-anaknya, kemudian hadam-hadam orang-orang yang dekat dengan beliau-beliau. Karena saben dina ndelok gerakan basariyahnya, sehingga khususiyahnya niki sudah mahjub, tertutup. Oh, ini kan bojoku gak didik ya aku njaluk. Gak cocok ya tak amuk. Nah, ini yang dilihat basariyahnya. Lah khususiyah iki minallah, ndak mau dibegitukan. Ini harus diperlakukan khusus. Maka garwa-garwane Kanjeng Nabi niku meskipun seringkali melihat basariyahnya Kanjeng Nabi, tetapi tetap menghormati khususiyahnya Kanjeng Nabi. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib nalika ndelok Mekah niku begitu bakdo hijrah, melihat Mekah niku diorak-arik kali wong kafir. Rumahnya orang-orang yang hijrah niki dirusak kali wong kafir. Naik darah Sayyidina Hamzah. Ghirahnya untuk membela Islam niku tangi. Kanjeng Nabi niku setengah rada digetak. Pripun niki kok kados ngeten Muhammad? Kita pindah ke Madinah, iku omahe wong-wong sing hijrah saking Mekah teng Madinah diorak-arik kali wong kafir. Ayo kita siapkan perang. Ngamuk Sayyidina Hamzah. Nalika niku Kanjeng Nabi ngemutke, paman kinasih Hamzah, aku iku nabi rasul. Nek gak ono wahyu aku gak iso obah. Sayyidina Hamzah nangis guguk. Ya, kau memang keponakan saya, tapi kau mendapatkan khususiyah sebagai rasul, saya harus menaruh hormat. Ya ento akeh. Nek secara basariyah Kanjeng Nabi kudu tunduk datang Sayyidina Hamzah karena paman, tapi khususiyahnya Kanjeng Nabi dijadikan khatamul anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Hamzah senajan paman harus tunduk. Ketika Nabi berkata demikian, oh nggih kula gelo ngono ngeten, wong jenengan Rasulullah. Nek ponakanku tok sih tak kenekne gak apa-apa. Tapi jenengan Rasulullah, nek ngono aku tak nunggu wahyu. Tidak lama kemudian turun wahyu untuk persiapan perang. Sayyidina Hamzah madhep pertama, saya laksanakan pertama kali, dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Loh, kapan menempatkan diri sebagai paman, kapan menempatkan diri sebagai orang di hadapan khususiyah yang diberikan oleh Allah. Lah nek pinter ngeten, sampeyan tenggene para masayih ngenggonke awakmu. Oh, wadahmu iku gedene kaya napa? Iki banyune mancur mriki, wadahmu mbok paske. Lah mbok sampean nggawa tangki truk gandeng cepet kebak. Karena pas dengan mancurnya banyak. Tapi lek sampean nggawa gelas cilik, paling diisi 5 menit niku pun kebak. Ning banyune mancur rene, gelase mbok jokok nang kene. Ampun sampe dobel yo gak kebak-kebak. Wis cara Semarangan ae aku. Nah, oleh karena itu pinter-pinter ngepaske wadahmu karo mancurnya khususiyah. Baik khususiyah yang ada di dalam Quran, khususiyah yang ada di dalam apa? Para masyayikh, khususiyah yang Allah berikan datang para aulia, khususiyah yang Allah berikan datang Kanjeng Nabi. Pinter-pinter kowe masang wadah. Begitu pas, cul kebek, alhamdulillah. Nah, oleh karena itu hukumnya khususiyah niki wau dengan kaidahnya tajri kajriyatil ma'qojan. Sampai akan banyak menerima berkahnya masyayikh. Ini sampai selalu tawasul. Kowe buka kitab, jangan lupa pengarang kitab, jangan lupa wong sing pernah ngajari sampean kitab. Ojo, aku saka sapa lah. Kok wae tok gitu. Malaikate nyantet ki wegah-wegah. Tapi kok pengarang kitabnya Fatihah. Syekh sing mulang kula Fatihah, sak munggah-munggah mulih tekan sing ngarang Fatihah kabeh. Orang yang pernah memanfaatkan kitab ini Fatihah. Orang yang pernah mengambil faedah dengan kitab ini Fatihah. Oh, terus mulang. Iki omonganmu ini bukan omongan biasa. Omongan yang bebareng dengan asrar, bebareng dengan anwar yang menembus hatinya, dinding-dinding hati. Nah, oleh karena itu para hadirin, ayo saking bab nikilah kita anggo berangkat melu-melu bareng-bareng niru langkahnya para masyayikh yang kita khali ini, ajak-ajak wong do numpak buroke Kanjeng Nabi. Ayo numpak, ayo numpak, ayo numpak ben wong niku teng pundi-pundi gendong agama, ora salah milih guru, akibatnya salah tindakannya, bukan hanya merusak dirinya tapi juga merusak keluarga besar umat Islam.
Sampeyan dan kita semuanya wajib untuk genah sing kaya ngeten, dan kemudian kita pun di mana-mana tetap tak gendong. Mantep toh? Enak toh? Ya, oke. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lan kula nggih mugi-mugi kados jenengan melu. Oke. Kok nyuwun sak jam lah kira-kira. Mohon dilanjutkan, Bib. Kita pun juga muga-muga kula nggih melu kecipratan keberkahan napa para masyayikh yang pada malam hari ini kita kholi bersama. Wa'id alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya latifan lam yazal ultuh bina fi ma nazal innaka latifun lam tazal ultuh bina wal muslimin ultuh bina wal muslimin ultuh bina wal muslimin ilahana tammim an-ni'mah alaina wa waffiqna lisyukri kama bakina azikna barda afwika wal awafi wa hawwin kulla matlubin alaina wa hawwin kulla matlubin alaina wa hawwin kulla matlubin alaina. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih man fi salahihi salahun li ummati sayyidina Muhammad wa ahlik wa ahlik wa ahlik wa ahlik ya Allah man fi halakihi salahun li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ma anzalta fi hadhihi al-laila wa fi hadhihi al-jalsah min barakatin wa ridwan wa rahmatin wa ghufran wa qabulin wa ihsan ij'alna ya Allah wa man hadara hadha al-majlis wa man aqama hadha al-khair wa ana alayh wa man ahsana ilayna wa man awsana bid-du'a wa man ahabbana minha awfara nasib bi rahmatik يا أرحم الراحمين. أصلحنا اللهم واجعلنا صالحين أصلحنا اللهم واجعلنا صالحين أصلحنا اللهم واجعلنا صالحين هادين مهتدين غير ضال ولا مضل برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Waladhdallin amin. Matur nuwun kirang langkung maaf sing kathah muga-muga manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Habib Umar Al-Mutahhar kaula aturaken matur sembah nuwun. Hadirin yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya mauidhah hasanah sekaligus doa yang disampaikan oleh Al-Habib Umar Al-Mutahhar, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara haul dan haflah akhir sana Pondok Pesantren Lirboyo dan Madrasah Hidayatul Muhtadin Lirboyo Kediri. Kami sebagai pemandu acara dari awal hingga akhir, apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.